Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang mata kuliah ilmu dan teknik pengendalian gulma. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas topik tentang macam-macam metode pengendalian gulma. Pada materi tersebut kita sudah menyampaikan ada 6 metode pengendalian gulma. Yang pertama yaitu pengendalian gulma secara preventif. Kemudian yang kedua metode pengendalian secara mekanis. Kemudian yang ketiga metode pengendalian secara kultur teknis. Kemudian yang keempat metode pengendalian secara biologi. Metode pengendalian yang kelima yaitu metode pengendalian secara kimia, tentunya menggunakan herbisida. Kemudian yang terakhir yaitu metode pengendalian secara terpadu. Pada prinsipnya bahwa penerapan budidaya pertanian sudah menerapkan beberapa metode pengendalian yang di sini tentunya masuk ke dalam sistem pengendalian secara terpadu. Perlu kita lihat bahwa dalam budidaya dari mulai pengolahan tanah gitu ya, kemudian penyiapan benih atau bibit, kemudian pengaturan jarak tanam, itu tentunya sudah menerapkan ya beberapa metode pengendalian gulma. Seperti pada pengolahan tanah itu sudah termasuk pada metode pengendalian secara mekanis. Ya. Kemudian pengaturan jarak tanam, penyiapan benih atau bibit ya, pemilihan benih atau bibit itu juga menjadi suatu tahap dalam metode pengendalian gulma pada metode pengendalian secara fototeknis. Nah, tentunya juga biasanya petani juga menerapkan metode pengendalian yang lain, misalnya dengan pengendalian kimia menggunakan herbisida. Jadi secara umum bahwa di tingkat budaya di petani saya kira sudah menerapkan beberapa metode pengendalian gulma. Jadi tidak hanya menerapkan satu metode pengendalian gulma, sehingga dengan beberapa pengendalian metode gulma, saya kira pengolahan gulma pada budidaya tanaman menjadi lebih baik untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Kemudian untuk materi pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode pengendalian masing-masing. Tentunya ini juga menjadi suatu dasar bahwa metode pengendalian gulma tidak bisa berjalan secara sendiri-sendiri, sehingga perlu ada penerapan metode beberapa pengendalian. Topik materi hari ini yaitu kelebihan ya, kekurangan dari metode pengendalian gulma dari masing-masing metode pengendalian gulma. Yang pertama yaitu keuntungan ya dan kerugian atau kekurangan dari pengendalian gulma secara preventif. Yang pertama yaitu kelebihan dari metode ini adalah membatasi tersebarnya gulma yang baru ya, terutama gulma yang ganas atau jahat, dan artian di sini bahwa tentunya jenis gulma yang baru yang bisa jadi terbawa oleh faktor distribusi ya, baik itu di dalam negeri ya antar provinsi maupun di luar negeri yang tentunya masuk ke negara kita ya, Indonesia ya, bisa melalui impor ya, impor produk-produk pertanian, sehingga bisa terbawa oleh produk-produk pertanian, sehingga dengan adanya pengolahan yang baik ya melalui
peraturan perundang-undangan misalnya ya, dengan membatasi atau terseleksi dengan adanya pengawasan yang ketat melalui undang-undang untuk impor misalnya seperti itu. Kemudian dengan adanya keterbatasan atau membatasi tersebarnya gulma itu tentunya akan mempengaruhi keseimbangan ekologi asli yang ada di Indonesia ya, atau vegetasi atau gulma asli yang ada di Indonesia. Mungkin pernah kita sampaikan di materi yang lalu bahwa beberapa jenis gulma atau vegetasi baru yang masuk ke Indonesia atau yang ada di Indonesia, beberapa tentunya bukan asli dari Indonesia, tapi dari beberapa negara Eropa maupun Asia di luar Indonesia yang ada kemungkinan terbawa oleh produk-produk dari pertanian. Tentunya dengan kelebihan pengendalian preventif ini sangat-sangat bagus ya untuk pencegahan terkait dengan adanya vegetasi atau gulma yang baru masuk ke Indonesia. Kemudian tentunya terkait dengan pengendalian secara preventif itu tentunya ada juga kekurangan ya, kerugian yang terjadi di sini, terutama terkait dengan perangkat atau pelaksana yang tentunya dibutuhkan pelaksana yang cukup banyak. Tentunya misalnya di badan karantina ya, tentunya perlu sumber daya manusia yang bisa mengelola itu ya, yang bisa melihat atau melakukan penelitian atau riset terkait dengan produk-produk pertanian yang masuk ke Indonesia. Ini tidak hanya terkait dengan terbawanya oleh hama atau penyakit, tapi juga gulma juga menjadi suatu hal yang penting yang perlu diatasi atau dilakukan pengawasan yang ketat. Ya. Selain itu tentunya kan pengendalian yang dilakukan tentunya melalui undang-undang yang tentunya ini perlu peraturan ya dari pemerintah pusat yang membuat aturan kemudian diterapkan ya. Mungkin ada beberapa hal yang sampai sekarang mungkin belum optimal ya bisa diterapkan terkait dengan peraturan undang-undang walaupun sudah ada atau sudah dibuat ya terkait dengan undang-undang pengendalian secara preventif. Kemudian bentuk ya secara langsung tidak terlihat ya jelas ya, karena memang kalau produk-produk pertanian yang terutama dari impor ya dari luar tentunya cukup sulit ya untuk cek secara langsung ya bahwa itu terkontaminasi atau terbawa biji atau bibit-bibit gulma dari luar, sehingga harus perlu pengawasan yang lebih ketat, kemudian perlu waspada yang pengawasan itu yang tentunya menjadi faktor penting yang perlu dilakukan. Itu ya terkait dengan kekurangan, keuntungan dan kekurangan dari metode pengendalian secara preventif. Kemudian yang kedua ya terkait dengan kelebihan dan kekurangan pengendalian secara mekanis, tentunya terkait dengan keuntungan saya kira penerapan ya terkait dengan penerapan ini cukup mudah ya saya kira, tidak perlu teknologi khusus ya, bisa dilakukan dengan tadi yang kita sampaikan dengan olah tanah gitu ya, kemudian dicangkul dan sebagainya ya, atau dibabat, diarit dan sebagainya, itu juga tidak memerlukan teknologi yang khusus gitu ya. Kemudian yang kita sampaikan tadi terkait dengan persiapan lahan atau olah tanah menjadi fungsi ganda ya, selain untuk mempersiapkan lahan untuk tanam, tapi juga bisa berfungsi sebagai pengendalian gulma ya dengan adanya pembalikan tanah dan sebagainya. Kemudian penerapan pembakaran ya memang murah, tapi saya kira ini tidak bisa diterapkan secara berkesinambungan atau yang ramah lingkungan, karena ini bisa menjadi masalah di mana menjadi polusi udara ya dengan adanya pembakaran, terutama ini diterapkan pada persiapan pembukaan lahan-lahan baru gitu ya. Saya kira ini tidak tepat ya dengan adanya pembakaran, karena bisa menjadi polusi udara sehingga tidak hanya di negara kita yang menjadi tercemar oleh polusi udara, tapi juga bisa ke negara-negara tetangga dan seterusnya.
Terkait dengan apa kekurangan dan kerugian dari penerapan secara mekanis ini, tentunya kalau kita terapkan dalam skala luas tentunya membutuhkan tenaga ya yang banyak, kemudian alat, kemudian bahannya juga banyak, sehingga kemungkinan membutuhkan biaya juga cukup mahal gitu ya. Ini yang perlu dipelajari. Sehingga pada penerapan mekanis ini ya, kekurangannya biasanya pada lahan yang terbatas ya, penerapan lahan terbatas gitu ya, mungkin di tingkat petani. Tapi kalau dalam tingkat lahan yang luas atau perkebunan atau perusahaan yang skala lahan yang sudah puluhan ribu atau ratusan hektar, itu saya kira cukup sulit ya, apalagi kondisi sekarang yang tentunya untuk mencari tenaga lapang ya cukup sulit ya. Sehingga hanya terbatas pada areal yang lebih sempit saya kira ya untuk penerapan pengendalian secara mekanis. Kemudian pengendalian secara mekanis ini dari sisi keefektifan pengendaliannya saya kira menjadi kurang ya, terutama untuk jenis gulma-gulma yang tahunan tentunya yang memiliki dua alat perbanyakan ya, baik itu secara generatif menggunakan biji maupun vegetatif menggunakan perbanyakan seperti stolon gitu ya, rizom gitu ya, umbi. Ini cukup sulit kalau dikendalikan secara mekanis, karena yang terkena atau yang terkendali hanya bagian atas aja, yang terpotong bagian atas, tapi di bagian rizomnya maupun di umbinya tidak terkena, sehingga dalam waktu tidak lama saya kira ya sudah tumbuh lagi atau bertunas lagi gitu ya. Sehingga ini juga menjadi suatu kekurangan dari metode pengendalian secara mekanis. Apalagi pada kondisi yang lembab ya atau musim hujan gitu ya, akan lebih cepat lagi untuk tumbuh kembali. Terkait pembakaran tadi kelemahannya sudah kita sampaikan, walaupun keuntungannya lebih murah ya, itu terkait dengan kekurangan atau kerugian yang bisa ditimbulkan. Risiko yang bisa ditimbulkan adalah adanya risiko pencemaran lingkungan ya cukup tinggi. Itu yang terkait dengan kelebihan kekurangan pada metode pengendalian secara mekanis. Kemudian metode pengendalian yang ketiga yaitu secara kultur teknis. Terkait dengan keuntungan dari metode ini, karena pada prinsipnya adalah menciptakan lingkungan secara baik untuk pertumbuhan tanaman gitu ya, dan menciptakan atau memperlemah kondisi pertumbuhan kurma. Saya kira dalam sistem ini cukup banyak menguntungkan ya dari sisi baik itu lingkungan maupun penerapan pengendalian. Di sini tentunya terkait dengan sistem budidaya ya yang diterapkan oleh masing-masing komoditas yang ditanam atau dikembangkan di situ. Karena tentunya terkait dengan pengendalian, tentunya di sini kan salah satunya adalah pengaturan jarak tanam, kemudian pengaturan pola tanam ya, baik itu sistem pola tanam kultur maupun tupang sari gitu ya, sehingga menciptakan kondisi mikronya ya, lingkungan mikronya di sekitar tanaman menjadi lebih baik untuk pertumbuhan, sehingga gulmanya menjadi tertekan. Jadi secara ekologinya tanaman menjadi lebih baik. Terkait dengan kekurangan atau kerugian yang terkait pengendalian struktur teknis ini perlu pemahaman ya terkait dengan sistem budidaya yang baik seperti apa. Tentunya ya tergantung dari komoditas yang ditanam, dikembangkan. Kemudian di sini juga ada penerapan metode pengendalian gluten ini menggunakan tanaman penutup tanah ya, seperti LCC ya, legume cover crop. Ini biasanya penerapannya pada lahan-lahan perkebunan ya, terutama misalnya pada lahan-lahan sawit, karet ya, biasanya pada lahan yang masih TBM ya, masih tanaman belum menghasilkan. Tentunya di sini membutuhkan biaya yang cukup tinggi ya, sehingga pada skala petani atau skala lahan yang kecil saya kira tidak atau jarang menerapkan pengendalian kurma dengan LCC ya. Nah, biasanya diterapkan pada
perusahaan-perusahaan besar atau mungkin dalam skala perusahaan BUMN pemerintah seperti PTP seperti itu ya. Penerapan analisis ini masih bisa diterapkan terkait dengan saya kira terkait biaya ya yang tinggi untuk pembelian benih dari LCC. Mungkin itu ya yang terkait dengan metode pengendalian secara teknis. Kemudian metode pengendalian secara biologi terkait dengan keuntungan dan kekurangan atau kerugiannya. Di sini terkait dengan keuntungannya tentunya metode pengendalian secara biologi mempertimbangkan ya, saya kira di sini mempertimbangkan dari aspek keseimbangan alam atau ekologinya ya. Kemudian menggunakan unsur bahan-bahan yang alami ya atau unsur alami ya, seperti kumbang dan sebagainya. Tetapi dalam hal penerapannya di sini memang masih cukup sulit ya, karena penerapan dari pengendalian seperti kumbang seperti ini atau musuh alami tentunya spesifik ya, spesifik lokasi, kemudian spesifik gulmanya tentunya yang bisa dikendalikan sesuai dengan musuh alaminya dari gulma tersebut, sehingga termasuk menjadi suatu kerugian sebenarnya dalam penerapan pengendalian secara biologi ya, bukan tapi lebih ke kekurangannya ya, sehingga sulit, kemudian jenisnya khusus, kemudian perlu keseimbangan utama. Akan lebih mudah diterapkan pada kondisi memang gulma yang ada di lahan itu sama ya, sehingga memang yang menjadi musuh alamnya dari kumbang itu misalnya ya. Kemudian waktu yang cukup lama ya, dalam artian di sini dari riset ya, dari skala laboratorium, kemudian rumah kaca, perlu waktu yang cukup lama, sehingga ini juga membutuhkan waktu ya, tapi dalam penerapan di lapang ya belum tentu berhasil juga, karena memang spesifik tadi ya, spesifik vegetasi atau gulma yang bisa menjadi musuh alami dari pengendali secara biologi. Kemudian perlu pemantauan secara terus-menerus ya, perlu tenaga ahli yang khusus ya, karena kalau tidak dipantau, ya jangan-jangan bisa menjadi masalah atau menjadi hama pada tanaman yang kita budidayakan dan seterusnya. Jadi perlu pengawasan yang secara terus-menerus, perlu ahli khusus ya untuk pengamatan dan pelakuan di lapang. Oke, itu yang terkait dengan metode pengendalian yang keempat ya, secara biologi. Kemudian yang kelima yaitu metode pengendalian gulma secara kimia menggunakan pestisida, tentunya juga mempunyai keuntungan ya atau kelemahan yang perlu diketahui di sini ya. Terutama terkait dengan keuntungan, saya kira sering kita melihat di lapang, sering kita menerapkan juga gitu ya. Di tingkat petani kita bisa lihat bahwa petani juga menjadi salah satu yang bisa diterapkan untuk pengendalian gulma menggunakan pestisida. Terkait dengan keuntungan di sini tentu dari sisi efisiensi ya, efisiensi, kemudian bisa cepat ya, sehingga penerapan dalam area luas lebih menguntungkan ya dengan penggunaan pestisida. Jadi tadi kita lihat kalau dalam skala luas penggunaan secara mekanis itu tentunya cukup sulit ya, terkait dengan tenaga kerja dan sebagainya. Saya kira ini juga menjadi suatu solusi atau pertimbangan untuk pengelolaan kurma dengan skala luas ya, seperti perkebunan dan sebagainya. Kemudian mengendalikan kurma yang sulit di siang, dalam artian yang kita sampaikan tadi terkait dengan metode pengendalian secara mekanis ya, terutama untuk gulma tahunan ya yang memiliki kebanyakan ganda, baik itu generatif dengan biji dan vegetatif dengan kristolam, umbi dan seterusnya. Kita bisa menerapkan di sini menggunakan herbisida yang sistemik misalnya ya, sehingga herbisida yang akan ditransferkan langsung sampai ke baik itu rizom, akar maupun umbi ya, sehingga bisa mengendalikan tuntas sampai ke alat perbanyakan ya. Kalau secara mekanis tadi hanya bagian atas saja ya yang dibabat, diarit, tapi di bagian rizom, umbi itu tidak terkena ya, sehingga bisa
cepat tumbuh kembali. Kalau menggunakan pestisida sistemik ya, terutama yang bisa diterapkan di sini. Kemudian mengendalikan gulma sejak awal ya, ya bisa di sini juga menjadi solusi juga terkait pengendalian gulma dari awal ya, sehingga bisa menggunakan seperti herbisida yang bisa diaplikasikan saat tumbuh ya, atau sebelum gulma tumbuh, dan biasanya ini untuk penghambatan baik pertambahan maupun untuk gulma yang masih kecil ya, bisa dikendalikan sehingga pada fase awal pertumbuhan atau periode kritis dari tanaman yang kita budidayakan bisa dikelola dengan baik. Kemudian juga menjadi keuntungan dengan adanya tidak merusak ya bagian akar yang tanaman yang kita budidayakan. Mungkin dengan kemudian secara mekanis, mungkin dengan adanya dicangkul, dikoret gitu ya, bisa merusak dari akar yang tanaman yang kita budidayakan. Kemudian bisa mengurangi erosi. Ya tentunya untuk daerah-daerah yang pegunungan atau daerah dataran miring ya, yang pada tanaman-tanaman yang dibudidayakan pada lahan-lahan miring, lahan-lahan dataran tinggi ya. Mungkin kalau di Lampung ya pada lahan-lahan perkebunan kopi ya, yang ditanam di dataran tinggi dengan tingkat kemiringan atau lereng yang cukup curam ya, mungkin bisa menjadi solusi juga, sehingga seresah yang tertinggal karena akibat pengendalian gulma secara kimia menggunakan pestisida bisa menjadi salah satu penahan ya, penahan tanah ya, sehingga pada waktu hujan menjadi sebagai penahan erosi. Kemudian cukup banyak ya terkait dengan keuntungan yang bisa diterapkan oleh pengendalian secara kimia menggunakan pestisida. Tapi tentunya terkait dengan aplikasi herbisida ya, pengendalian secara kimia ini tentunya perlu teknologi khusus ya. Dalam artian tentunya harus sesuai dengan aplikasinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan label ya, label yang ada di botol atau kemasan dari herbisida itu, gitu ya. Jangan aplikasi menerapkan tidak sesuai dengan aturan atau dosis yang telah ditentukan pada label herbisida tertentu ya, pada herbisida. Saya kira itu yang perlu diterapkan gitu ya, sehingga efek dari penggunaan herbisida tidak menjadi merugikan ya, terutama pada lingkungan. Selain itu juga perlu mengurangi dari kesalahan saya kira ya, dengan adanya penggunaan yang tepat. Biasanya kita sebut ada 5 tepat ya, baik itu tepat dosis, tepat herbisida ya, tepat waktu aplikasi dan sebagainya, sehingga 5 tepat itu bisa menjadi patokan untuk mengurangi dari efek samping pada lingkungan ya. Lingkungan itu bisa lingkungan secara umum, terkait juga di situ adalah manusianya juga ya, terkait manusia di sekitarnya maupun yang aplikasi ya, sebagai aplikatornya juga akan terhindar tentunya terkait dengan adanya penggunaan atau aplikasi yang tepat gitu ya. Jadi perlu juga penerapan aplikasi yang tepat. Selain itu juga tentunya kita menyarankan bahwa kalau aplikasi atau aplikatornya juga harus menggunakan alat yang lengkap ya, yang aman gitu ya. Misalnya menggunakan lengan panjang ya, APD lah saya kira ya. Kemudian menggunakan kaos tangan, kemudian menggunakan tutup mulut gitu ya, dan sebagainya ya, sesuai dengan kelengkapan keamanan aplikasi herbisida. Itu terkait dengan keuntungan dan kekurangan dari pengendalian gulma menggunakan herbisida. Kemudian yang terakhir yaitu keuntungan dan kekurangan dari metode pengendalian secara terpadu. Tadi di awal saya kira sebagai pembuka untuk mereview dari materi kuliah sebelumnya tentang metode pengendalian, bahwa kita sampaikan bahwa metode pengendalian terpadu ini sebenarnya sudah diterapkan ya, baik itu dalam skala petani maupun skala perusahaan atau perkebunan ya. Nah, tentunya kalau kita lihat terkait dengan itu, sudah saya sampaikan bahwa dalam satu budidaya bisa menerapkan lebih dari satu metode pengendalian. Nah, tentunya dari sisi itu penerapan metode ini
kalau dilaksanakan dengan benar, dengan tepat, tentunya bisa menjadi terkait dengan tenaga, saya kira menjadi lebih hemat gitu ya terkait dengan pengendalian kalau memang penerapannya jadi tepat ya itu metode ini. Kemudian tentunya terkait pengelolaan yang tepat ya tentunya terkait pertumbuhan dan produksi juga akan lebih baik, produksinya meningkat gitu kan. Terkait dengan kualitas lingkungan juga akan menjadi lebih baik. Tentunya ini arahnya adalah kepada pendekatan agroekosistem yang terarah atau berkelanjutan saya kira ya di sini. Kemudian memang perlu pemahaman yang baik ya terkait dengan metode pengelolaan secara terpadu, terutama di sini menjadi suatu kekurangan terkait metode ini perlu cara yang sinergis ya, yang tepat. Kemudian penggunaan yang salah tentunya menjadi suatu keborosan karena metode pengendalian lebih dari satu ya tentunya membutuhkan tenaga, mungkin membutuhkan biaya juga yang lebih ya untuk pengendalian metode terpadu karena lebih dari satu metode pengendalian. Kemudian harus paham ya cara-cara yang tepat terkait dengan pengendalian secara terpadu. Misalnya di sini ada gambar ya, kita lihat bahwa pada budidaya tanaman tahunan ya karet ini ya. Kalau lihat dari sini ini sudah menerapkan lebih dari satu metode pengendalian ya. Misalnya ini pengaturan jarak tanam ya. Ini kan sudah menjadi salah satu metode secara teknis ya. Kemudian penggunaan LCC ya, ini juga sebagai salah satu metode teknis juga ya dengan kacang-kacangan ya penduduk tanah. Kemudian untuk pengelolaan di sekitar tanamannya kemudian dilakukan pengendalian secara mekanis yaitu dikoret kan ini sehingga tanaman kacangan juga tidak menjadi suatu masalah karena kalau dibiarkan saja tentunya kacangan ini bisa menjadi gulma juga karena bisa masuk ke areal dekat tanaman yang kita budidayakan bisa berkompetisi juga dengan tanaman karet. Nah, sehingga dari penerapan ini saja sudah paling tidak menjadi dua metode pengendalian secara teknis dan secara mekanis gitu ya. Jadi kemudian mungkin metode pengendalian yang lain ya, bisa diterapkan juga di sini. Mungkin itu ya salah satu contoh di sini yang real ada fotonya yang kita sampaikan terkait dengan keuntungan dan kekurangan dari metode pengendalian ya, dari 6 metode pengendalian yang kita sampaikan. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan terkait materi kuliah pada siang ini. Oleh karena itu untuk materi nanti akan kita sampaikan PPT-nya, kemudian silakan nanti bisa berdiskusi ya setelah materi Bapak sampaikan ini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan kita bisa diskusikan bersama. Sebelum Bapak akhiri, tentunya di minggu depan kita bisa melanjutkan ya materi terkait dengan pengendalian gulma juga. Saya kira terkait khususnya pada pengendalian gulma pada beberapa komoditas. Nanti bisa kita pelajari dari masing-masing komoditas yang akan kita budidayakan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kuliah pada siang ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.